Eba Pangestu antar tuan rumah ke semifinal Jordus Cup 2024. Sungayang Minang 1. Gol Eba Pangestu di pertengahan babak kedua memastikan kemenangan Jordus FC atas Arkaan FC pada matchday 4 Jordus Cup 2024 Rabu 17 April 2024. Bermain di Stadion Mini Pulai Sungayang, tuan rumah menang tipis 3-2 atas wakil Kabupaten Sijunjung. Dua gol Jordus lainnya disumbangkan oleh Derry Beckham Putra pada menit ke-15 dan kakak Muhammad Shefa pada menit ke-33. Sedangkan dari kubu tamu, gol dicatatkan oleh Dodi Mandala menit ke-45 dan Ahmad Haikal pada menit ke-30. Hasil ini mengantarkan anak asuh Wendra Delvira melaju ke babak semifinal menantang duo Suwarna dari Kabupaten Damansraya yang sebelumnya telah memulangkan Kopimos FC dari Kabupaten Agam. Tandingan tensi tinggi langsung terjadi sejak peluit kick-off ditiup wasit Ego Siswari. Tekanan pertama berasal dari gelandang Arkaan FC M. Rahmat. Sayang, sepakannya belum mampu membahayakan gawang Jordus FC yang dikawal Aldi Natafyan. Menit kelima, giliran Jordus FC menebar ancaman. Pergerakan Afdal Yusra berhasil membuka ruang di lini pertahanan Arkaan FC. Sebuah umpan brilian dilepaskan oleh pemain yang paruh musim Liga 1 2023-2024 tercatat membela Baruto Putra ini. Sayang, penyerang Jordus Derry Beckham gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Menit ke-16 akhirnya kebuntuan bisa dipecahkan. Umpan berkelas Fahri Dori Al-Hayani mampu kali ini tidak disia-siakan oleh Derry Beckham. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Tertinggal 1 gol, Arkaan mencoba menekan melalui aksi Aldi Kemra. Winger lincah asal Sumpur Kudus ini melepaskan bola crossing yang menyasar Fogit Ansisko. Namun striker jangkung tersebut gagal untuk memanfaatkannya menjadi gol. Memasuki menit ke-24, Arkaan kembali menekan memanfaatkan sisi sayap penyerangan. Sebuah situasi scrimmage nyaris saja membahayakan gawang Jordus FC. 2 menit berselang, penyerang Arkaan Fogit kembali lepas dari penjagaan lini belakang Jordus. Sayang, sepakan masih melambung di atas gawang Aldi Natafyan. Memasuki menit ke-30, sebuah blunder diperbuat barisan pertahanan Jordus FC. Kesalahan yang harus dibayar mahal dengan sebuah gol. Winger Arkaan Aldi Kemra berhasil melepaskan umpan tarik ke dalam kotak penalti. Alhasil Ahmad Haikal dengan tenang mencebloskan bola ke gawang Aldi Natafyan. Skor 1-1 membuat laga semakin menarik.
mencoba terus menekan Arkan FC. Usai bermain kombinasi, akhirnya Eba Pangestu mendapat peluang syuting. Sayang, sepakannya masih belum tepat menemui sasarannya. Menit ke-31, Jordus melakukan pergantian pemain. Kakak Muhammad Syafa masuk menggantikan Restu Habibullah, sebuah keputusan yang brilian. Selang beberapa menit masuk ke lapangan, pemain futsal Prapon Sumbar ini langsung berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari bola silang Fahri Alhayani, Kakak melakukan sepakan first time yang sulit diantisipasi penjaga gawang Arkan FC, Multi Al-Haq. Skor 2-1, Jordus kembali memimpin. Usai gol Kakak, penyerang Jordus Afdal Yusra juga kembali melakukan ancaman. Berhasil men-step over pemain bertahan Arkan. Sepakan Afdal hanya lemah menyamping ke sisi kiri gawang Mufti Al-Haq. Skor 2-1 menutup babak pertama. Usai turun minum, anak asuh Roni Pazlan mengambil kendali. 5 menit babak kedua berjalan, gelandang bertahan Arkan Dodi Mandala sukses merobek jala gawang Aldi Nata Ihsan. Kelengahan di lini pertahanan Jordus mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Dodi. Skor 2-2 membuat laga semakin menarik. Jordus pun kembali menebar ancaman. Fahri Alhayani melepaskan umpan crossing kepada Dery Saputra. Sayang, Dery masih belum bisa memanfaatkan dengan baik bola saudara Fahri. Menit ke-52, Arkan nyaris saja menambah pundi-pundi gol. Aldi Kemra yang sudah berdiri bebas berhasil melepaskan shooting ke gawang Aldi Nata Ihsan yang sudah out of position. Beruntung ada Aid Oka yang sukses memblok sepakan Aldi Kemra. Hingga pertengahan babak kedua, saling jual beli serangan terjadi antar kedua klub. Barulah pada menit ke-60, Eba Pangestu muncul sebagai pembeda. Kemudian di depan gawang Arkan disudahi Eba dengan sebuah sepakan yang tak bisa diantisipasi Mufti Al-Haq. Skor 3-2, Jordus kembali memimpin atas Arkan. Empat menit berselang, pemain pengganti Jordus FC Mario Syah Perdana hampir saja mencetak gol. Andai sepakan kerasnya tak mampu ditepis Mufti Al-Haq. Selepas itu, secara bergantian penyerang kedua tim saling menyebar ancaman ke gawang lawan. Namun hingga wasit Ego Siswari meniup peluit panjang, skor 3-2 untuk unggulan Jordus tidak berubah.
Tuan rumah melaju ke semifinal menantang wakil Dharmasraya Duos Warna. Sedang untuk semifinal lainnya, S7 FC dari Jakarta berhadapan dengan PS Sago Team dari Kabupaten 50 Kota. Ya, terima kasih buat jajaran pelatih dan rekan-rekan, karena berkat mereka kita meraih hasil yang maksimal dan penampilan terbaik. Berkat mereka saya menjadi man of the match pada hari ini. Dan buat itu terima kasih buat tim Ortus memberi saya sepatu. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin akan terlambat bangkit, sehingga di babak pertama kecolongan 1 gol. Dan alhamdulillah di babak kedua coba bangkit lagi. Namun pada di akhir, katakanlah baru seperempat jalan, agak lengah sehingga Jordus bisa ciptakan gol yang ketiga. Mungkin komunikasi lah antar pemain belakang yang sehingga saling berharap dan kesempatan dimaksimalkan oleh penyerang dari tim Jordus. Dari pertama ikut awal dan alhamdulillah juara ya, di kesempatan di Jordus yang pertama. Dan di turnamen yang ke-20 ini kita coba kembali dengan nama Arkan mewakili Kabupaten Sidoarjo. Dan mungkin kalau progres secara tim terlepaslah dari beberapa pemain tambahan, tapi untuk pemain-pemain yang putra asli cukup bagus, terutama yang jadi man of the match pada pertandingan sore hari ini. Terima kasih banyak kepada panitia Jordus Cup yang ke-20 yang sudah mengundang tim Arkan dari Kabupaten Sidoarjo, dan terima kasih juga atas layanannya. Mudah-mudahan untuk tonton berikutnya bisa kesempatan lagi untuk ikut di turnamen yang ke-21. Memang dari awal-awal tadi kami menekankan istilahnya pantang menyerah, semangat juang itu yang kami andalkan. Artinya mereka juga bagus, kalian juga bagus. Jadi kalian artinya tidak ada menyalah-nyalahkan, kalian bekerja aja, pokoknya kalian kerja, kalah bola kalian kerja, itu yang kami tekankan. Tadi beberapa catatan, kami ada di beberapa catatan di beberapa posisi, terutama untuk lini belakang ya. Lini belakang kurang komunikasi tadi. Artinya melepaskan bola, kemudian ketenangan di belakang, itu yang akan kami evaluasi untuk berikut pertandingannya. Kemudian yang ditambahkan lagi, yang pemain tengah sering sama-sama terdorong ke kanan, sama dorong ke kiri. Pengertian dia bermain di tengah, itu yang kami miskomunikasi di dalam, itu yang akan kami benahi untuk pertandingan selanjutnya. Target? Ya target final lah dulu. Kami dari Jordus ya, memang untuk menghibur penonton, perantau kami, jadi itu target. Mudah-mudahan kami sampai final lah. Itu aja.